Dan telah tersambung melalui telepon dengan pengamat intelijen yang juga Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Riltwan Habib. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Riltwan. CNN. Ya, bagaimana Pak terkait dengan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung ini, apa saja yang Anda bisa informasikan ke kami saat ini? Yang pertama, kejadian masih dalam jangka waktu yang sangat cepat ya, 8.20 waktu Indonesia Barat, dan hari ini kita sudah belum jam 10. Jadi dalam waktu kurang dari 3 jam, saya kira datanya masih sangat terbatas. Tetapi yang bisa kita lihat di situ adalah pertama fakta bahwa ini bom bunuh diri. Kalau ini bom bunuh diri biasanya dilakukan oleh kelompok atau jejaring yang terdoktrin dengan baik. Nah, di Indonesia kekuatan untuk melakukan bom bunuh diri ini paling utama ya di sekte atau faksi pro-ISIS. Akan tetapi tentu saja ini dugaan awal ya. Dugaan awal belum tentu valid karena kita harus melakukan identifikasi secara real di lapangan dari sisi pelaku, kemudian dari bom signature ya. Jadi setiap bom itu ada bom signature, ada ciri-ciri khusus dalam bom itu. Dari foto yang beredar di media sosial dapat kita perkirakan bom itu kemungkinan besar adalah bom ransel atau bom tas ya, yang kemudian membuat pelaku punggungnya hampir habis itu ya, kalau foto yang beredar di media sosial itu benar. Dan kalau itu benar maka tidak banyak orang yang bisa merakit seperti itu, hanya beberapa saja, dan selama ini mereka bergabung dengan jejaring pro ISIS di Indonesia. Dan kalau kemudian yang kedua ada foto motor pelaku, diduga motor pelaku, yang ditempeli semacam surat atau semacam peringatan menolak hukum KUHP yang baru saja disahkan. Ini ciri-ciri khas dari kelompok ISIS karena mereka hanya mengakui hukum Islam versi ISIS ya, hukum tunggal mereka. Jadi sampai hari ini dengan data yang sangat minim sampai jam ini, saya menduga ini adalah bagian dari jejaring ISIS Jawa Barat. Baik, Pak Riltwan, apakah Anda bisa mengkonfirmasi kembali terkait dengan dugaan motif dari bom bunuh diri ini dan dielaborasikan lagi, Pak Riltwan? Kalau motif memang kelompok ini selalu menargetkan polisi ya, sebagai mereka membahasakannya sebagai tauhid atau musuh besar atau setan besar, dan polisi sebagai penegak hukum itu dianggap sebagai orang atau pihak yang boleh diserang, halal untuk diserang, boleh untuk dibunuh, karena alasan tadi menegakkan hukum yang menurut mereka satu-satunya hukum itu adalah hukum Islam versi mereka, versi ISIS. Jadi ini yang saya kira membolehkan mereka melakukan serangan kepada polisi. Selain itu juga polisi selama ini dianggap sebagai pihak yang membunuh atau menangkapi teman-temannya, jejaring teror yang sudah tertangkap, sehingga ada motivasi balas dendam juga. Yang paling utama adalah keberanian untuk melakukan aksi istihadiah atau aksi bunuh diri itu tidak sembarang kelompok mau, tidak sembarang kelompok bisa. Dan yang selama ini terbukti doktrinasinya kuat untuk itu adalah kelompok pro-ISIS. Baik Pak Riltwan, apakah Anda juga bisa menjabarkan kenapa lokasinya ini terjadi di Bandung, Jawa Barat? Dan di tempat kepolisian? Iya, pertama kalau kepolisian tentu ya, ini menjadi target memang, dan kepolisian menjadi target itu tidak kali ini saja. Sudah hampir, kalau data kami hampir 14 atau 15 kali serangan ke kantor kepolisian di Indonesia, mulai dari Polsek di Medan pernah, kemudian di Kalimantan juga pernah, di Daha, kemudian di Surabaya, di Sidoarjo. Jadi ini bukan hal yang baru kalau serangan kepada Polsek. Nah, mengenai sasarannya kenapa di Bandung, dugaan kami pelakunya jejaring atau kelompok yang berdomisili di sekitar Astana Anyar atau setidaknya di sekitar Bandung. Karena biasanya mereka memilih target dari tempat mereka beraktivitas sehari-hari, sehingga mereka bisa tahu secara pasti bagaimana alurnya, jam-jamnya, kemudian peta lokasinya, itu mereka bisa
memahaminya dengan baik karena mereka biasanya tinggal di wilayah yang tidak jauh dari situ. Baik Pak Ridwan, ini tempat kejadian sebenarnya di kantor kepolisian. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh terduga pelaku bom bunuh diri? Meski belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak kepolisian, Pak. Ya pesannya adalah anti hukum positif, anti hukum demokrasi ya. Mereka menolak hukum KUHP yang baru saja disahkan. Dan salah satu yang kemudian membuat pesan itu mudah atau lebih mudah disampaikan oleh kelompok ini adalah menyerang, melakukan serangan teror kepada kepolisian sebagai penegak hukum ya. Jadi dianggap sebagai penegak hukum, maka yang diserang adalah penegak hukumnya. Dan ini saya kira juga masih awal sekali, kita belum ada 3 jam sejak serangan. Jadi saya kira kita tunggu saja nanti penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Iya Pak, respon Anda terkait dengan dugaan bom bunuh diri yang terjadi di Bandung ini seperti apa dan tentunya imbauan untuk warga setempat, Pak? Ya saya kira ini sebenarnya di komunitas intelijen sudah ada beberapa data-data yang mengkhawatirkan bahwa di bulan Desember kemungkinan akan ada serangan teror. Karena memang biasanya kelompok-kelompok pro ISIS seperti ini memilih momentum-momentum khusus seperti bulan Desember karena ada banyak perayaan di bulan Desember, ada liburan, ada Natal. Mereka biasanya mengambil pola di akhir-akhir tahun seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran dari komunitas intelijen. Akan tetapi tentu saja secara detail kapan dan di mananya itu benar-benar secara taktis itu nanti di lapangan akan berubah-ubah. Nah saya kira tentu saja dari sini harus segera diusut tuntas ya. Harapan kami sebagai warga masyarakat diusut tuntas, jaringannya dibongkar. Apalagi dalam beberapa hari ke depan akan ada event yang cukup besar juga di Solo dan Jogja, yakni pernikahan putra Presiden Jokowi, Mas Kaisang. Saya kira juga harus benar-benar dipastikan pernikahan itu berlangsung dengan aman, lancar, tanpa ada kemungkinan ancaman-ancaman seperti kejadian di Bandung ini. Baik Pak Ridwan, tadi Anda sudah menyebut ini sudah ada pernikahan Kaisang putra Presiden Joko Widodo. Apa saja antisipasi yang akan dilakukan untuk melancarkan acara rangkaian pernikahan Kaisang? Iya, tentu saja pihak pemerintah, aparat kepolisian yang lebih paham apa saja yang dilakukan ya. Saran kami dari akademisi, saran kami dari kampus adalah buat semacam satgas, satuan tugas, task force yang segera berkantor cepat di Jogja dan Solo untuk mewaspadai dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat, intelijen setempat, untuk mewaspadai jangan sampai tindakan seperti di Bandung ini kemudian menginspirasi sel-sel lain atau kelompok-kelompok ISIS lain di provinsi yang lain, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, terutama di kota Solo. Dan jangan lupa sekitar 5 hari yang lalu ada penangkapan terhadap 4 terduga teroris di sekitar Solo, di Sukoharjo, yang jaraknya sekitar 30 menit dari lokasi resepsi Mas Kaisang. Jadi saya kira ini menjadi kewaspadaan tinggi. Kita berharap Densus 88, Mabes Polri, dan satgas-satgas intelijen yang lain segera membuat mitigasi, kemudian pencegahan semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi teror di Indonesia, dimanapun tempatnya, tidak hanya di Solo. Baik Pak Ridwan, tadi Anda juga sudah menyebut Desember ini banyak sekali ada kemungkinan serangan teroris ya, dan ini kami sebenarnya sangat khawatir. Sebenarnya titik-titik mana saja yang sebenarnya rentan di bulan Desember nanti, Pak Ridwan? Iya, kenapa bulan Desember ini? Karena memang dilihat dari pola ya, komunitas intelijen itu biasanya mempunyai data statistik serangan-serangan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan memang statistiknya menyebutkan antara November sampai Januari. Kita tahu serangan bom Tamrin yang cukup besar itu juga 14 Januari 2016 yang sebenarnya awalnya mereka merencanakan di bulan Desember. Nah, saya kira tidak perlu juga menimbulkan kepanikan. Saya meyakini bahwa Densus 88 Polri, Mabes Polri, juga semua aparat yang terlibat pasti sudah melakukan berbagai macam upaya-upaya, baik penangkapan terhadap kelompok teror maupun upaya yang lain.
dan antisipasi itu pasti sudah dilakukan. Jadi saya kira tidak perlu juga menimbulkan kepanikan atau kecemasan yang berlebihan di masyarakat. Baik Pak Ridwan, tadi Anda juga sudah menyebut ada upaya-upaya yang akan mengantisipasi semua terkait dengan peristiwa terorisme ini. Dan tetapi pagi ini bom bunuh diri tetap terjadi. Apa saja langkah selanjutnya yang harus diingatkan untuk pihak pemerintah? Yang pertama tentu segera harus dibongkar ini jaringan mana, siapa orangnya, apakah dia lone wolf, pelaku individual, ataukah dia adalah pelaku yang berjejaring, artinya bagian dari sebuah kelompok. Kalau lone wolf, maka ciri-cirinya kan jelas dia tidak terstruktur, dia tidak punya koneksi dengan orang lain. Akan tetapi sulit dipahami bagaimana seorang lone wolf bisa membuat bom dengan kerapian seperti itu, sehingga kemudian badannya bisa hancur seperti itu. Jadi saya menduga ini bagian dari jaringan. Kalau ini bagian dari jaringan, maka yang harus dilakukan adalah segera membongkar jaringannya, menangkapi yang masih belum tertangkap, dan juga mewaspadai, ada indikasi mewaspadai kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok yang terinspirasi dari serangan Bandung ini, jangan sampai kemudian melakukan aksi juga di tempat lain. Apalagi tadi saya ingatkan bahwa ada momentum-momentum penting hingga akhir tahun nanti. Baik Pak Ridwan, tadi Anda juga sudah menyebut bom bunuh diri peristiwa ini adalah bagian dari jaringan. Bagaimana dengan jaringan-jaringan ini? Apakah mereka masih kuat di Indonesia? Ya, jejaring di Indonesia ini, jejaring terorisme ini ada banyak faksi ya. Ada faksi JI, Jamaah Islamiyah, New JI, kemudian ada faksi Jamaah Ansarud Daulah yang pro-ISIS, kemudian ada faksi Jamaah Ansarud Khilafah, ini JI yang pro-ISIS, ada JI yang pro-Al-Qaeda, jadi banyak dan saya kira intelijen sudah punya datanya. Beberapa kali penangkapan juga sudah dilakukan sepanjang tahun ini. Neo NII juga ditangkap di Lampung, di beberapa tempat yang lain. Jadi melihat pencegahan tetap maksimal. Bahwa kemudian di Bandung ini terjadi serangan, ya ini memang inevitable, berarti tidak bisa lagi tercegah gitu. Jadi saya kira memang harus segera sekarang dilakukan operasi cepat, mitigasi cepat supaya tidak ada lagi serangan-serangan baru atau kelompok-kelompok atau orang yang terinspirasi dari bom Polsek Astana Anyar ini. Iya, tentunya ini adalah momen yang harusnya kita berduka bersama karena baru saja kita berhasil menyelenggarakan G20 di Bali dan sebelumnya di Bali juga pernah terjadi terorisme dan kita juga sudah mengundang banyak sekali kepala negara ke Bali dan mereka sudah merasa aman, tetapi ini terjadi lagi di Bandung. Bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita siapkan untuk membantu memulihkan nama bangsa Indonesia? Ya, saya kira ancaman terorisme itu dinamis ya. Jadi data terorisme, data pelaku, data motivasi, data kegiatan teror itu bisa berganti bahkan dalam hitungan hari. Maksudnya begini, minggu lalu misalnya tidak ada data, tapi minggu ini bisa ada data. Kemarin tidak ada indikasi ancaman, besok bisa ada indikasi ancaman. Inilah mengapa kemudian para aparat kontraterorisme, misalnya Densus 88, itu selalu siaga hampir 24 jam ya, dan mereka juga hampir tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu keluarga, tidak pernah ketemu istri, tidak pernah ketemu anak, karena memang dinamika ancaman teror itu setiap hari berubah. Jadi kita tidak bisa bilang, loh kan kemarin KTT G20 aman, kok Bandung ada? Nggak bisa, karena tiap hari berubah. Tiap hari motivasi orang bisa berubah, tiap hari jaringan itu juga bisa bergerak. Sehingga kita bekerja setiap saat dengan kelompok-kelompok jahat yang ingin terus merusak kebinekaan dan pluralitas di Indonesia. Ya, Pak Ridwan, tadi Anda juga sudah menyebut ada kemungkinan motif dari bom bunuh diri ini adalah dipicu dari Undang-Undang KUHP yang baru saja disahkan. Apakah ada indikasi lain? Apakah sesimpel itu, Pak Ridwan? Saya hanya melihat itu dari media sosial ya. Tadi pagi ada foto yang masuk ke handphone saya, motor yang diduga pelaku, itu ada tulisan penolakan terhadap KUHP yang baru saja disahkan. Bisa saja itu satu-satunya motif, bisa juga itu adalah motif palsu atau false motif yang mencoba menutupi motif sebenarnya, gitu kan. Jangan lupa teroris itu manusia, mereka bisa punya masalah pribadi juga. Kalau kita ingat
ZA atau Arifah yang melakukan serangan di Mabes Polri kira-kira awal tahun lalu itu dia punya problem pribadi gitu, ada masalah pribadi sehingga dia kemudian stres dan melakukan serangan itu di Mabes Polri dan akhirnya terbunuh. Jadi saya kira memang harus ditunggu. Kita tidak bisa spekulasi, apalagi dengan data yang sangat minim, baru 2 jam, belum sampai 2 jam dari serangan itu terjadi. Jadi saya kira mari kita tunggu sama-sama penyelidikan yang sedang berjalan. Baik, Pak Ridwan, tentunya dengan kesempatan ini apakah Anda juga bisa menyampaikan imbauan untuk anggota-anggota jaringan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan negara? Oh ya, tentu kalau imbauan baiknya tentu dari Polri ya, baiknya ya. Ya kita sebagai warga masyarakat tentu nggak ingin ada kejadian seperti ini. Saya sebagai warga masyarakat biasa ingin hidup normal, ingin nyaman, ingin berpergian kemanapun tanpa cemas. Dan jangan lupa bapak-bapak polisi itu juga adalah suami-suami yang punya anak istri di rumah. Mereka mencari nafkah dengan halal. Jadi tidak ada dalil atau tidak ada motif apapun yang kemudian bisa membolehkan seseorang membunuh mereka, seorang menyerang polisi. Ini adalah motif sesat, dalil yang sesat, sehingga sebaiknya segera bertaubat dan ya jangan melakukan itu atau menyerahkan diri kepada aparat kepolisian yang ada. Baik Pak Ridwan, apakah untuk selanjutnya ada indikasi terkait dengan serangan terorisme, ada kemungkinan juga masih terjadi di titik Polsek? Saya tidak berani berspekulasi ya, karena ini sudah merupakan kasus hukum. Saya kira nanti biar pihak kepolisian saja yang lebih mempunyai kewenangan itu. Kami dari kampus yang belajar dan mengkaji tentang ilmu kontraterorisme, mengingatkan saja bahwa aksi-aksi seperti ini bisa memotivasi sel-sel lain yang mungkin saja terpicu dengan adanya serangan di Bandung. Dan ini harus bisa diantisipasi segera, dimitigasi segera. Saya kira dengan mengaktifkan alert atau alarm tanda bahaya di seluruh kepolisian daerah, Satgas Wilbin, dan semua yang ada di perangkat-perangkat pemerintahan yang terkait dengan kontraterorisme, saya kira harus benar-benar alert dengan kejadian di Bandung ini. Terutama yang paling utama adalah mereka yang sekarang berada di Jogja dan Solo, karena momentum yang paling dekat adalah pernikahan Mas Kaisang di Jogja dan Solo. Ya, baik Pak Ridwan, terakhir. Tentunya lokasi Bandung ini menjadi sorotan. Pendek saja, kenapa terjadi di Bandung, Jawa Barat? Apakah jaringan radikal ini basisnya kuat di Bandung, Jawa Barat, Pak Ridwan? Pendek saja. Seperti yang saya duga di awal, bahwa kemungkinan besar pelakunya tinggal di sekitar lokasi. Itu saja motifnya, bukan termasuk misalnya apakah Bandung ini radikal dan enggak. Tapi pelaku biasanya melakukan serangan di sekitar lokasi. Kita ingat tahun 2019 serangan ke bom Polrestabes Medan, ternyata pelakunya cuma 2 km dari Polrestabes rumahnya. Nah, jadi saya kira ini kaitannya adalah domisili. Jadi dicek saja nanti dari identitas yang mungkin tersisa, apakah dia orang situ, orang lokal, ataukah tinggal di situ kontrak. Itu nanti penyidik atau pihak dari Polri yang akan berwenang memberikan penjelasan ke teman-teman media. Baik, terima kasih Pak Ridwan Habib, Direktur The Indonesia Intelligence Institute yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih.